Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamang Tani. Kali ini saya sudah ada di perkebunan cabai yang kemarin habis diaplikasikan pemupukan yang kedua ya, fase vegetatif ya. Dan siangnya itu setelah pengocoran diguyur hujan deras sekali ya, sampai seperti ini ya, terlihat sampai daunnya sedikit keberatan mungkin ya, atasnya pucuk-pucuknya pada melehoi ya, pada melehoi. Tapi ini siang itu biasanya kering ya, untuk airnya biasanya langsung pada ke atas. Nah seperti ini terlihat ya, ada keberatan air ya tadinya ya, karena memang daunnya sudah besar-besar ya, seperti ini diguyur hujan terus ya kemarin ya, seperti ini sampai seperti ini. Tapi dilihat ya, kita lihat untuk tunas-tunasnya ya, kuat ya, tumbuh ya. Ini habis diguyur hujan. Kalau pakai kohe biasanya, apalagi kohe tidak matang, langsung layu fusarium ya, tapi ini malah segar-segar ya, seperti ini tuh, kita lihat. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena pengaplikasian pupuk yang kemarin Mamang Tani aplikasikan ya, seperti ini. Belum diuruk sama Mamang Tani, dibiarkan saja. Ini efek dari keberatan daunnya ya, makanya pada lempar kanan lempar kiri ya, seperti ini ya, terlihat. Wah. Nah kita kalau cek pagi itu biasanya bisa menyimpulkan ada hama apa tidak. Nah di sini sudah ada hama ya, terlihat ya. Ini adalah ulat ya, ulat. Nah seperti ini ya, ulat. Ternyata di musim penghujan itu ulatnya cepat banyak ya, dan hama trip di begini pun ada ya. Kita nanti pengaplikasian kedepannya menggunakan insek dan fungisida untuk menekan penjamurannya ya. Setelah kita aplikasikan, nah ada tripnya ya, di begini kan ada tripnya ya, biasanya di bawah daun ya, karena memang ini di musim penghujan jadi susah untuk ditumpas ya. Hujan panas itu hama cepat sekali ya, tapi untuk hasilnya memuaskan ya. Ini belum Mamang Tani semai ya, seperti ini ya. Nah ini ya, ini sama ya, sudah ada tunas-tunasnya. Ini pengaplikasian 2 kali pupuk asam humat, cantik, dan ultradap ya, seperti ini ya. Karena memang berat ya, daunnya di atas itu udah rimbun, sedangkan untuk perbatangannya belum cukup kokoh ya, karena memang baru di sekarang itu 16 hari ya. Kemarin pemupukan yang kedua di 15 hari ya, di 15 hari sudah daunnya sudah besar-besar ya, sedangkan batangnya belum terlalu ya, seperti ini ya. Nah ini di bawah daun ya, di bawah pohon besar, jadi ini tidak airnya tidak langsung ke tanaman cabai ya. Jangan lupa like, subscribe, serta share-nya supaya mendapatkan notifikasi terbaru ya dari channel Mamang Tani, bagaimana update perawatan, penanganan hama ya, dan jamurnya ya. Nah seperti ini, Mamang Tani tidak menggunakan plastik mulsa ya, langsung tanam saja seperti ini, tapi hasilnya pun tidak mengecewakan ya, terlihat ya, sudah mulai tunas-tunas baru. Nah kenapa ini pada seperti ini ya tanaman cabenya? Ini Mamang Tani hadir di perkebunan berkisar di jam 6 pagian ya, setelah semalam diguyur hujan ya, dari sore berkisar di jam 12, jam 11-an ya, jam 11 siang diguyur hujan ya,
sampai maghrib ya, sampai jam 6. Dan hujannya itu lumayan cukup deras kemarin ya. Tapi tanaman tidak layu ya atau busuk ya. Cuman atasnya saja ya. Cuman atasnya saja daunnya karena memang besar-besar ya. Nah, pertumbuhan daunnya karena besar-besar, jadi dia ngebuang ya. Jadi belum terangsang sinar matahari, biasanya dia akan tegak kembali ya. Nah, ini di 7 bedeng ini 1, 2, 3 sampai 7 ini adalah penanaman di usia hari ini 16 hari ya. Hari ini 16 hari, sedangkan yang ujung ke sana itu Mamang Tani baru aplikasikan 1 kali pemupukan ya. Karena memang jedanya itu kurang lebih di 7 harian ya. Jadi yang 7 bedengan ini Mamang Tani aplikasikan pemupukan yang kedua. Sisanya 9, 10, 11 bedengan itu Mamang Tani aplikasikan pemupukan pertama ya. Seperti apa perbedaannya bisa disimak ya. Sambil jalan-jalan kita review ya. Nah, terlihat ya. Kalau yang untuk 2 minggu atau lewat 2 minggu ya udah pemupukan kedua seperti ini ya. Dia di atasnya itu sudah mulai besar-besar daunnya ya. Sudah mulai besar-besar seperti ini ya. Sedangkan dan pucuknya pun sudah tumbuh ya. Kalau untuk 1 mingguan biasanya tidak terlalu besar untuk daun atasnya ya. Nah, seperti ini ya. Baru dia beradaptasi. Nah, seperti ini ya. Tidak terlalu besar dan daunnya pun memang sedikit ya, baru sedikit ya. Tapi untuk tunasnya sudah ada ya. Tunasnya sudah ada karena memang sudah pengaplikasian 1 kali. Nah, seperti ini ya. Makanya kita cek di pagi hari hamanya itu bakal terlihat ya. Kemarin sudah di spray insek dan fungisida, tapi kita cek ke sini ya karena sering hujan. Di sini ada ulat ya. Nah, ini yang menggerogoti atau memakan seperti ini ya. Ulat memakan daunnya. Percabaian ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini makanya terlihat ya jika pagi hari kita standby ya. Dan hama-hama lainnya ya biasanya kita bakal melihat itu di pagi hari ya. Seperti moluska ya. Kaki 1000 ya, seperti ini ya. Up. Nah, kita buang saja, tidak usah kita matikan kalau untuk kaki 1000 ya. Nah, kita kembali lagi ya. Ini tanamannya sampai daunnya sampai robek-robek ya, karena memang banyak, saking derasnya ya, banyak curah air hujan yang turun ya, seperti ini ya. Seperti ini sudah aman ya, sudah aman ya, sudah aman. Mamang Tani cek seperti ini ya, setiap bedengannya sudah mulai ada pertumbuhan ya, tunas, mendorong tunas airnya. Dan memang ini tidak dipotong pucuk ya. Kita garis bawahi ini tidak dipotong pucuk ya untuk tanaman cabenya. Dibiarkan pertumbuhannya dibiarkan tanpa potong pucuk ya. Dan memang langsung ditumbuhin tunas ya. Nanti kita coba untuk pemotongan pucuk. Nah, ini seperti ini yang bedengan ini kita coba potong pucuk, apakah hasilnya akan sama ya. Kalau untuk potong pucuk kita nunggu 1 minggu ya, nanti Mamang Tani potong ya. Karena ini sudah ada di musim penghujan ya. Pengen tahu juga Mamang Tani untuk pemotongannya kita usahakan di 10 hari saja ya. Supaya tanamannya lebih beradaptasi terlebih dahulu ya ke tanah ya. Seperti ini kan sebenarnya tidak usah dipotong pucuk karena memang sudah tumbuh ya. Tapi ada yang memang patah atasnya ya pucuknya, dan memang tumbuh bagus ya. Kalau adaptasinya bagus ya. Cuman yang jadi masalah ini kadang-kadang rekan-rekan atau teman-teman yang menanam cabai itu
biasanya fokus ke pupuk-pupuknya ya. Tapi digaris besarin lagi ya, kalau untuk tanaman logikanya seperti ini ya. Kita punya makanan yang mewah-mewah ya logikanya. Kita ada NPK, misalkan kita ada sate atau apa ya, misalkan yang kita memang makanannya enak ya. Ini misalkan diibaratkan ya, terus kita posisinya lagi sakit, jadi tidak akan dimakan ya seperti itu, atau tidak akan dimaksimalkan. Itu pun tanamannya, jika tanahnya tidak sehat ya, walaupun kita berikan pupuk yang paling manjur seperti pupuk NPK, terus Ultradap, terus misalkan untuk pupuk-pupuk lainnya ya, misalkan ya, sedangkan tanahnya sakit ya, tanahnya ini tidak gembur atau pH-nya kurang, ini tidak akan terserap dengan maksimal seperti itu ya. Makanya fokus pertama adalah di pH tanah. pH tanah untuk apa? Untuk menyehatkan bagaimana transfer ya, transfer nutrisi itu berjalan dengan baik seperti itu. Makanya fokusnya itu adalah asam humat ya, pembenahan tanah terlebih dahulu. Itu ya. Fokusnya sebenarnya ada di sehat terlebih dahulu ya untuk tanamannya, bagaimana supply dari tanahnya itu sendiri. Walaupun banyak kita memberikan pupuk, itu tidak akan terserap maksimal. Itu menurut logika Mamang Tani ya. Cukup sekian dulu ya dari channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa terus share jika tayangan ini bermanfaat. Sukses bagi kita, sukses selalu, sukses petani muda milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.